Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama dengan Ibu ya. Di sini kita akan bahas tentang PKWO ya, yakni lebih tepatnya kita sudah masuk ke bagian terakhir dari bab pengolahan makanan awetan nabati, yakni pada topik pemasaran ya. Pemasaran di budaya lokal non-benda juga sudah dijelaskan gitu ya, apa itu pemasaran kayak gitu kan. Nah, sekarang di pengolahan makanan awetan nabati ini lebih kita tekankan ke praktiknya gitu ya. Kita harus bagaimana sih untuk memasarkan produk yang sudah ada. Nah, ini adalah definisi secara umum ya dari pemasaran, yakni merupakan berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menarik para konsumen ataupun klien. Jadi, si pemasaran ini adalah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik para konsumen ataupun klien. Di sini ada kata berbagai tindakan, artinya tidak cukup hanya satu tindakan gitu ya, dan dibebaskan gitu ya macam-macam tindakan yang harus dilakukannya ya. Yang penting gitu ya tujuannya itu tercapai, yakni untuk menarik para konsumen ataupun klien. Bagaimana bertindaknya gitu kan ya, atau apa yang harus dilakukan ya. Pertama, kita harus kenal dulu dengan namanya strategi pemasaran, yang istilahnya itu ada 4P gitu ya dalam pengolahan makanan awetan nabati. Nah, terdiri dari apa tuh 4P itu? Nih ya, yang pertama itu ada produk ya. Nah, P yang pertama itu ada produk. Produk jelas ya, adalah sesuatu atau makanan yang ditawarkan oleh penjual ya. Jadi, si produk ini, karena kita dalam bab pengolahan makanan awetan nabati, berarti produknya itu dalam bentuk makanan ya. Kemudian setelah produk sudah ada, baru ke P yang satunya lagi, yakni price ya. Nah, kita tentukan gitu ya harga jual atau harga satuan si produknya itu berapa sih ya. Atau istilahnya itu adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan satu buah produk. Nah, itu harganya disesuaikan ya. Minggu lalu kita sudah belajar RAB gitu ya, untuk menentukan harga jual si satu produknya ya. Nah, kemudian ada place ya. Di sini place ini adalah tempat pendistribusian produk. Berarti tempat ya. Ini tuh tempat jualannya lah ya, atau tokonya atau pabriknya gitu kalau dalam skala besar mah ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada promotion. Nah, apa itu promotion? Nah, ini yang erat hubungannya dengan pemasaran ya, yakni adalah upaya atau tindakan gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan di mana tujuannya itu agar calon pelanggan itu menjadi tahu terhadap produk kita dan diharapkan juga membeli ya, atau closing si produk kita kayak gitu ya, membeli si produk kita. Itu tadi ada 4P ya, atau 4P dalam strategi pemasaran ya. Berikutnya kita langsung masuk ke tahapan secara umumnya untuk memasarkannya gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas strateginya. Sekarang tahapan yang sederhana lah yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada mengenalkan kepada teman atau orang terdekat ya. Ini pemasaran yang paling mudah dan paling dekat kita jumpai gitu ya. Jadi memperkenalkan kepada teman atau orang terdekat. Caranya ini kan bisa secara mulut ke mulut gitu ya, ataupun bisa melalui kalau sekarang sudah mulai ada teknologi gitu kan ya, karena ada perkembangan teknologi, jadi bisa menawarkannya via WA ya, via WA atau via WA, Insta WA ya, terus story WA atau
story IG ya, sangat banyak ya untuk memasarkannya. Nah, kemudian apabila teman atau orang terdekat itu sudah memberikan respon gitu ya, dan responnya itu positif gitu ya, oh ini makanannya enak, oh ini harganya terjangkau, oh ini sehat nih komposisinya, yang pokoknya yang positif-positif. Nah, kita baru nih, kita merambah pasar baru ya, atau memperluas pasar kita yang awalnya hanya orang-orang terdekat yang hanya tahu. Nah, sekarang kita buat orang lain menjadi tahu gitu ya, apa sih produk kita itu ya. Nah, caranya kalau belum punya toko gitu ya, kita bisa menitipkannya di warung, toko-toko ya, ataupun kantin sekolah. Nah, kemudian selain dari secara offline kan ya, ini kedua si tahapan tersebut, kita bisa memanfaatkan teknologi internet dan social network ya. Nah, ini relasi ini sangat-sangat penting ya. Nah, memanfaatkan teknologi internet ya berarti kita harus peka atau harus apa ya itu namanya ya, harus sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang mulai banyak marketplace ya. Nah, berarti kita jangan ketinggalan tuh. Nah, kita bisa memasarkan produk kita via marketplace, via online, ataupun yang kalau makanan atau minuman biasanya kan ada di aplikasi transportasi ya, kayak di GoFood, Gojek dan lain sebagainya. Itu juga kita harus memanfaatkannya ya, teknologi tersebut ya. Kemudian selain itu gitu ya, dalam memanfaatkan teknologi internet kita membutuhkan penjualan yang kreatif gitu ya, yang hanya sedikit orang menjalaninya gitu ya. Nah, ini penjualannya yang kreatif nih. Bagaimana caranya? Mungkin kalau secara offline gitu ya, bisa melalui pasar kaget yang biasa, ada pasar minggu, pasar malam yang kayak gitu. Nah, itu bisa dicoba tuh, karena kan pasti orang-orang itu membeli ke pasar malam atau pasar kaget dengan harapan harga-harga itu kan jauh miring gitu ya, dibandingkan harga-harga yang di pasaran gitu ya. Nah, kemudian bisa juga via Car Free Day ya, atau bebas kendaraan ya, olahraga lah ya lebih tepatnya. Nah, biasanya kalau orang olahraga itu kan dia tidak mengendarai kendaraan gitu ya, sehingga untuk mampir-mampir ke kedai-kedai tertentu itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan di kedai-kedai yang di pinggir jalan yang seperti itu. Dan juga pada saat acara Car Free Day ini bukan hanya 10-20 yang datang gitu ya ke tempat tersebut. Nah, bisa aja satu kabupaten gitu ya ingin olahraga gitu di acara Car Free Day. Nah, bisa 500-an orang gitu, 100 orang. Nah, itu kan cukup membuat peluangnya itu semakin besar kan, semakin banyak orang, semakin besar juga produk kita itu akan terjual. Nah, kemudian ada bazar makanan. Nah, ini juga sama ya. Bazar makanan itu justru peluangnya juga cukup besar ya, karena lebih khusus kan ya. Kalau Car Free Day kan bisa ada yang jualan baju, ada aja yang jualan parfum dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di bazar makanan kan ini khusus gitu ya untuk makanan, dan orang-orang yang datang juga khusus untuk membeli makanan atau minuman kayak gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada video konten kreator. Ini yang sangat digemari, yang lagi famous gitu ya di masyarakat Indonesia, yakni membuat video konten kreator. Sekreatif mungkin orang-orang menemukan kontennya untuk menjual si produk yang dia produksi ya. Nah, itu dia tadi tahapan ya, beberapa tahapan sederhana yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk makanan kita gitu. Nah, selanjutnya supaya lebih paham gitu ya bagaimana sih video konten kreator, takutnya ada yang belum tahu gitu ya tentang video konten kreator itu yang seperti apa. Nah, ini ya, Ibu ada beberapa contoh, ada 2 contoh kalau Ibu nggak salah ya, tentang video yang
yang kontennya itu berisi memperkenalkan produknya, produk makanannya ya. Ini ada dari Rini ya, dari SMA Negeri 53 Jakarta, Ibu ambil dari YouTube ya. Kita bisa ngamati ya. Nah, gimana dengan video yang pertama? Cukup membuat kenal ya kita dengan produk tersebut ya. Video yang hanya durasinya kurang dari 1 menit ya, dia hanya 50 detik. Bisa kita tahu gitu ya kalau tadi siswa dari SMA Jakarta itu dia menjualkan kondok ya, atau makanannya itu disebut dengan nama Umo Kondok, kan sudah ada ya, harganya sudah ada, terus juga ada kelebihan-kelebihannya, dan pemesanannya juga sudah lengkap ya, bisa dipesan via apa. Nah, jadi dalam waktu 50 detik gitu ya, dalam waktu 50 detik video tersebut sudah orang lain bisa tangkap gitu, maksud si orang itu memasarkan si videonya itu untuk apa gitu ya. Jadi sudah tercapai itu ya, yang pemasaran tujuan yang pertamanya, yakni memperkenalkan produk kepada orang ya, kepada orang lain ya. Nah, selanjutnya ini Ibu juga ada ya video yang ini durasinya cukup lama nih ya, ada sampai 2 menit. Apa ini? Ini apa? Pedas. Cobain ah. Enak loh. Enak banget. Ini enak banget. Nah, jadi buat kalian makaroni buntut ini tuh memiliki banyak varian rasa. Di sini tuh ada rasa pedas, ada rasa pedas daun jeruk, terus ada rasa keju, ada rasa original, ada rasa jagung manis, dan yang terakhir ini sama original. Nah, ini tuh cocok banget si makaroni buntut ini buat nemenin kalian di saat gabut, galau, senang, sedih, ataupun nemenin kalian saat belajar di rumah aja. Oke ya. Ini tadi video yang kedua ya. Video yang kedua itu tadi lebih dia mengambil sebuah cerita gitu ya, mengambil ke sebuah cerita, terus dramasir gitu ya, ada drama-dramanya, tiba-tiba ada makanan jatuh di hadapannya kayak gitu ya. Nah, itu yang seperti itu juga boleh gitu ya. Video konten-konten seperti itu juga boleh, karena kan tujuannya kan memperkenalkan produk ya, jadi bebas gitu ya caranya seperti apa. Karena kan manusia itu tipenya beda-beda ya. Ada yang suka simple mungkin ya, kayak yang tadi video pertama yang langsung memperkenalkan si produknya gitu ya. Mungkin ada juga yang manusia itu yang lebih suka ke video yang
drama-drama yang seperti gitu ya, yang ada ala-ala humor-humor sedikit lah ya, mungkin bisa menarik perhatian si calon customer gitu ya. Nah, jadi dibebaskan gitu ya, mau video yang dalam bentuk apapun itu silahkan gitu ya. Yang penting tujuannya itu tercapai, yakni memperkenalkan produk kepada orang lain, dan tujuan keduanya itu diharapkan orang lain tersebut membeli produk kita gitu ya. Karena tadi kan definisi di awal dari pemasaran itu adalah berbagai tindakan, jadi bebas ya. Berbagai tindakan, terus juga berbagai cara, jadi bebas lah ya, mau yang bagaimanapun ya. Nah, sekarang ada proyek 2.4, yakni proyek 2.4-nya ini tugasnya itu adalah membuat video promosi dengan tujuan calon customer menjadi tahu produk kalian dan akan tertarik untuk merasakan produk tersebut gitu ya. Cukup membuat video gitu ya untuk memperkenalkan si produk kalian gitu ya, yang sudah kalian buat masing-masing. Dan apabila gitu ya ada orang lain yang tertarik gitu ya terhadap produk tersebut, nah itu silakan dilaporkan ya, dilampirkan ke nanti pada saat pengumpulan gitu ya. Karena ini nanti si videonya itu di-upload ke dalam YouTube ya, ke dalam YouTube-nya YouTube kalian masing-masing ya, akun kalian masing-masing. Nah, kemudian baru nanti link videonya itu disalin gitu ya, kemudian dilampirkan ke DCR ya, seperti biasa ya, ke Google Classroom. Nah, udah kan bagaimana cara orang tertarik gitu ya, bagaimana mengetahui orang tertarik gitu untuk merasakan produk tersebut. Berarti kan dalam video tersebut ada like-nya, terus biasanya ada komentarnya gitu ya. Wah, jadi pengen wah kelihatannya enak tuh, wah kelihatannya kok crunchy ya. Nah, yang seperti itu komentar-komentar positif gitu ya, yang bisa menambahkan motivasi kalian dalam berwirausaha gitu ya. Nah, itu dia. Sudah sekian presentasi hari ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.